Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita suara. Kami yang membaca, Anda yang mendengarkan. Mungkin beberapa saat ini kita sedang banyak mendengar tentang pasukan Merah Dayak, sebuah kelompok elit dengan seragam dan tampilan yang khas, unik, nyentrik, artistik, dan cukup populer. Siapakah sebenarnya pasukan Merah Dayak ini? Dari suara.com saya membacakan. Di sini disebutkan bahwa pasukan Merah Dayak merupakan sebuah pasukan elit. Mungkin bisa dikatakan semacam pasukan khusus atau pasukan terbaik dari suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Disebutkan hingga saat ini pasukan Dayak memiliki 15.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Dan untuk diketahui bahwa pasukan Dayak merupakan kumpulan dari pemuda yang setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta anti radikalisme. Artinya, pasukan Merah Dayak ini bukan sebuah pasukan yang keluar dari konstitusi, tapi merupakan pasukan yang dimiliki oleh satu suku tertentu yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Dayak yang memiliki pasukan-pasukan elit seperti ini. Seperti yang saya ketahui, di Bali dengan segala kebudayaannya memiliki pasukan seperti ini. Ponorogo juga terdapat pasukan elit, dan saya yakin di semua wilayah, semua kebudayaan, dan semua suku memiliki pasukan elit. Dan pasukan Merah Dayak salah satu pasukan elit yang cukup diakui keberadaannya. Disebutkan juga di sini bahwa pasukan elit Dayak memiliki struktur yang terorganisir, mulai dari tingkat kecamatan hingga dewan pengurus daerah atau wilayah, bahkan sampai pengurus pusat yang disebut dengan DPP. Salah satu tugas utama dari pasukan Merah Dayak ini adalah mereka sangat berperan penting untuk mempertahankan adat istiadat suku Dayak serta untuk menjaga hak-hak masyarakat. Mungkin selain menjaga adat istiadat, bisa kita ketahui bahwa pasukan Dayak semacam pelindung masyarakat lah. Mungkin bisa dikatakan semacam polisi kalau dalam negara modern. Sehingga tugas utama mereka adalah menjaga keamanan, menjaga pertahanan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu juga disebutkan di sini bahwa suku Dayak sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Adat istiadat ini terus diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur mereka. Dan yang lebih unik dari pasukan Merah Dayak ini, mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur suku Dayak yang tidak bisa dilihat secara langsung. Dayak memang terkenal dengan leluhur mereka. Mereka tidak hanya mempertahankan budaya, mereka juga sangat menghormati para leluhur mereka yang konon leluhur mereka selalu melindungi suku Dayak, melindungi warga Dayak, dan melindungi tata tertib serta aturan-aturan yang telah mereka wariskan di lingkungan Dayak. Anggota pasukan Merah Dayak memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa, seperti kebal dari senjata dan kekuatan di atas rata-rata manusia. Memang hal ini sudah kita maklumi dan sudah terkenal seantero warga Nusantara bahwa Dayak sangat identik dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Banyak bukti-bukti
banyak keterangan-keterangan yang memperkuat kisah-kisah tentang kekuatan magic dari suku-suku Dayak. Satu yang menarik di sini, untuk bergabung dengan pasukan merah ini, suku Dayak sangat selektif. Artinya tidak semua orang bisa menjadi pasukan merah. Di sini disebutkan bahwa usia menjadi salah satu persyaratan. Memang tidak disebutkan di dalam artikel ini usia berapa yang bisa menjadi syarat menjadi pasukan Dayak. Mungkin bisa kita bayangkan kisaran 17 sampai 30 atau 40 tahun. Atau mungkin lebih. Yang kedua adalah mereka dituntut untuk memiliki kesiapan mental dan fisik serta kesanggupan melakukan dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bahkan pantangan-pantangan yang ditetapkan. Salah satu pantangan yang disebutkan di dalam artikel ini adalah bahwa pasukan merah Dayak tidak boleh memakan daging sapi, daging menjangan, anjing, ular, dan kerbau. Cukup berat bagi sebagian orang karena daging-daging yang disebutkan tadi itu merupakan daging yang rata-rata dikonsumsi oleh warga Indonesia. Ketika menjadi pasukan merah Dayak, berarti kita sudah tidak boleh memakan daging-daging yang disebutkan. Di sini juga disebutkan bagi para calon anggota merah Dayak harus melewati serangkaian ritual pembersihan dengan cara dimandikan oleh pengurus yang memiliki kemampuan spiritual lebih dibandingkan para calon anggota. Ketika disebutkan calon anggota, berarti yang saya pahami banyak anggota yang tidak lulus ketika persyaratan-persyaratan tidak mereka penuhi. Atau bisa jadi bahkan setelah menjadi pasukan merah Dayak, mereka pun bisa dikeluarkan ketika mengkonsumsi hal-hal yang sudah dilarang tadi atau larangan-larangan lain. Walaupun tidak disebutkan, tapi itu menurut saya adalah sebuah konsekuensi yang logik ketika kita berpikir ke sana. Nah, proses ritual pemandian dan pembersihan ini disebut dengan mangku dan ulu balang dan dilakukan di tengah hutan. Memang Kalimantan cukup terkenal. Salah satu ciri khasnya adalah selain berada di garis khatulistiwa, Kalimantan adalah paru-parunya dunia, di mana hutan yang lebat, hutan yang masih alami banyak terdapat di sana. Dayak menjadikan tempat ini sebagai tempat yang paling tepat untuk melakukan ritual pembersihan bagi para calon anggota pasukan merah Dayak. Dalam artikel ini memang disebutkan bahwa saat ini sedang terjadi konflik atau perseteruan antara personal dengan nama Edi Mulyadi dengan pasukan elit. Namun kali ini saya tidak untuk mengomentari atau menyampaikan berita tentang perseteruan tersebut. Saya rasa biarkan polisi dan kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak untuk kita komentari, tidak untuk kita sampaikan, dan tidak untuk kita sebarluaskan. Kenapa? Karena saya berpikir hal itu bisa menjadi memperkeruh suasana atau ikut campur dengan urusan orang lain. Sekian informasi tentang pasukan merah Dayak khusus bagi warga Kalimantan, atau kebetulan ada pasukan merah Dayak yang mendengar atau menonton video ini. Saya secara pribadi memohon maaf jika informasi-informasi yang saya sampaikan kurang tepat, salah, ataupun keliru. Karena saya hanya membacakan sebuah artikel dari suara.com, dan artikel ini
channel ini dan blog ini saya pikir cukup kompeten dan cukup kredibel untuk menyampaikan sejarah dan sekilas tentang pasukan Merah Dayak. Artikel ini dibuat pada hari Rabu 26 Januari tahun 2022. Salam untuk seluruh pasukan Merah Dayak, salam untuk seluruh warga Kalimantan, dan salam untuk seluruh warga Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.